Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu tank tempur utama paling unik di dunia. Merkava Mk4M Barak dari Israel. Lupain aja semua yang mungkin kalian tahu tentang tank biasa, karena tank yang satu ini filosofinya itu beda banget. Dan itu mengubah segalanya. Api coba dipikirin, gimana caranya kru di dalam tank itu bisa ngintip keluar, nembus bajanya sendiri gitu loh. Penasaran kan? Nah jawabannya saya jamin bakal bikin kalian kaget. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya, Barak. Dalam bahasa Ibrani artinya itu petir, keren kan? Dan nama ini pas banget buat versi paling canggih dari tank legendaris Israel, Merkava. Ini tuh bukan sekedar upgrade biasa loh. Ini adalah puncak dari puluhan tahun pengalaman mereka di medan perang. Jadi gini, sejarah Merkava itu benar-benar ditempa di medan perang. Desainnya itu nggak lahir di lab yang bersih dan aman, sama sekali bukan. Kita bisa lihat nih perjalanannya dari konsep awal di tahun 70-an, setiap perang besar, kayak Perang Lebanon tahun 2006, terus Operasi Protective Edge di 2014, itu semua langsung ngebentuk tank ini. Betul-betul, setiap pertempuran itu jadi pelajaran berharga. Sekarang kita lihat speknya ya. Kalau dilihat sekilas sih, ya kayak tank monster biasa lah ya. Bobotnya 65 ton. Mesinnya 1.500 tenaga kuda, gede banget. Tapi, coba deh perhatikan baik-baik bagian kapasitas kru. Tertulis di situ 4 kru plus 6 penumpang. Nah loh, tankku ada penumpangnya. Disinilah kita mulai curiga kalau Merkava ini punya rahasia. Nah, petunjuk tadi itu langsung ngebawa kita ke inti filosofi desain Merkava. Buat para insinyurnya, cuma ada satu hal yang paling penting di atas segalanya, yaitu nyawa orang-orang di dalamnya. Keselamatan kru itu bukan cuma prioritas utama, bukan, itu adalah segalanya, titik. Dan inilah keputusan desain paling gila, paling radikal yang jadi ciri khas tank ini. Coba bayangin, hampir semua tank di dunia itu naruh mesinnya di belakang. Tapi Merkava beda sendiri. Mereka justru taruh mesinnya pas di depan. Pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa mereka nekat ngelakuin sesuatu yang beda banget dari yang lain? Jawabannya ternyata cerdas banget. Mesin segede gaban di depan itu bukan cuma buat ngejalanin tank. Bukan, itu sekaligus jadi lapisan baja tambahan. Jadi, posisi mesinnya itu berfungsi kayak perisai raksasa buat ngelindungin kru. Dan karena mesinnya di depan, bagian belakangnya jadi kosong. Ruang kosong ini dipakai buat fitur yang revolusioner. Pintu palka super besar yang bikin pasukan bisa keluar masuk dengan cepat dan aman. Ini lagi-lagi buktikan, semua elemen desainnya itu balik lagi ke satu hal, keselamatan manusianya. Oke, sebuah benteng tentunya harus bisa nyerang balik dong, ya kan? Nah sekarang mari kita bedah persenjataan dan sistem pertahanannya. Ibaratnya ini cakar dan perisainya si monster baja. Persenjataannya ini, wah fleksibel banget. Meriam utamanya yang 120 mm itu nggak cuma bisa nembakin peluru tank biasa, tapi juga rudal anti-tank berpemandu LAH. Keren! Buat ngadepin ancaman yang lebih dekat, dia punya seabrek senjata. Ada senapan mesin, peluncur granat, bahkan mortir internal 60 mm. Singkatnya, si Barak ini siap buat skenario pertempuran model apapun. Tapi gimana ceritanya ngelawan ancaman paling bahaya buat tank zaman sekarang, yaitu rudal anti-tank? Nah, disinilah keajaiban teknologinya muncul. Barak ini dilindungi sama sistem canggih namanya Trophy. Sistem ini gampangnya kayak nyiptain gelembung pelindung tak kasat mata di sekeliling tank. Dan semua proses ini terjadi cepet banget, dalam sekejap mata. Jadi begini cara kerjanya. Pertama, radar mendeteksi ada rudal atau roket yang datang. Langsung komputer melacak arahnya kemana. Dan terakhir, jeder. Dia nembakin semacam proyektil kecil, kayak tembakan shotgun gitu, buat ngancurin rudal itu di udara. Bahkan sebelum rudalnya sempat nyentuh tank sama sekali. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Dengan semua lapisan baja tebel dan sistem pertahanan canggih ini, terus gimana dong caranya kru yang di dalam itu ngelihat keluar? Jawabannya adalah sebuah teknologi yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Sistem Iron Vision. Ini benar-benar game changer. Coba deh bayangin, kalian pakai helm khusus yang bikin seluruh bodi tank jadi seolah-olah transparan. Jadi, kamera-kamera di luar tank itu nampilin gambar 360 derajat langsung ke layar di helm kru. Ini kayak ngasih mereka mata dewa di medan perang. Hasilnya apa? Kesadaran situasional yang total, 360 derajat. Kru jadi bisa lihat ancaman dari arah manapun, mau siang atau malam, tanpa perlu repot-repot buka palka dan ngebahayain diri sendiri. Mereka secara harfiah bisa ngelihat nembus badan tanknya sendiri.
Nah, sekarang coba kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Desain mesin di depan, ruang kosong di belakang, semua ini ngasih si Barak satu kemampuan rahasia terakhir. Kemampuan yang bikin dia jadi lebih dari sekedar tank biasa. Jadi di satu sisi, Merkava ini adalah predator tempur yang super mematikan. Tapi di sisi lain, gara-gara desainnya yang unik itu, dia juga kayak pisau lipat Swiss di medan perang. Serbaguna banget. Kemampuan ganda inilah yang benar-benar ngebedain dia dari tank-tank lainnya. Ruang kosong di belakang itu bisa diubah-ubah fungsinya. Butuh buat ngangkut pasukan infanteri? Bisa, muat sampai 6 orang. Butuh pos komando darurat di garis depan? Siap. Atau mungkin butuh buat evakuasi korban luka dengan aman? Nggak masalah. Jadi ini tuh tank, kendaraan pengangkut personel, sekaligus ambulans lapis baja. 3 fungsi dalam satu kendaraan. Jadi, apa kesimpulannya? Merkava Barak ini nunjukin ke kita kalau tank modern itu udah bukan lagi cuma soal tebel-tebelan baja atau gede-gedean meriam. Sekarang, ini soal teknologi pinter, desain yang fokus ke manusianya, dan fleksibilitas yang luar biasa. Nah, ini kan jadi munculin pertanyaan yang lebih besar lagi ya. Kalau tank jadi makin pintar dan serbaguna kayak gini, apakah nanti batasan antara jenis-jenis kendaraan tempur bakal makin kabur? Dan kira-kira, apa dampaknya buat pertempuran di masa depan? Sesuatu yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.